Tugasku menemanimu. 这是命运的指引，让他去吧。是，主上。Halo semua, kembali bersama Miminata di sini. Kali ini kita akan menyelam dalam alur cerita novel Solen 3, The Legend of the Dragon King. Sebelum masuk ke dalam cerita, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe. Tanpa berlama-lama, Solen 3, The Legend of the Dragon King. Mari kita mulai. Pertama-tama, kalian harus bertanya pada diri sendiri, berapa banyak dari kalian yang mampu mencapai tahap di mana kalian mampu memiliki keterampilan jiwa kedua mencapai peringkat 20? Berapa banyak lagi yang bisa memiliki lebih banyak keterampilan jiwa? Karena kalian bertanggung jawab atas tubuh kalian, bukankah? Menurut kalian, memiliki fisik yang kuat itu berguna? Kekuatan jiwa bukan lagi satu-satunya kriteria yang digunakan untuk menilai potensi individu untuk menjadi master mecha. Memiliki alat jiwa penyimpanan energi yang cukup kuat akan memungkinkan orang biasa untuk menjadi master mecha juga. Namun, fisik yang kuat adalah dasar dari semua master mecha. Tanpa tubuh yang kuat dan tubuh yang bagus, kalian tidak akan mampu menahan dampak kuat yang ada dalam mecha, apalagi pertempuran intensitas tinggi. Oleh karena itu, mereka yang memiliki jiwa bela diri yang lemah harus memulai latihan kebugaran fisik dengan aku besok, latihan fisik di pagi hari, kemudian kelas teori dan pengetahuan di sore hari. Kelas pagi ini akan berakhir di sini. Sehubungan dengan kompetisi pagi ini, aku ingin kalian semua memikirkannya. Aku akan mengajar meditasi untuk kelas teori dan pengetahuan sore ini. Kelas dibubarkan. Sheshe Tangbulin, ikuti aku. Tak lama setelah dia menyelesaikan kalimat terakhir ini, Wu Zhangkong menuju gedung akademi. Apakah dia memberiku hadiah? Kilatan kegembiraan muncul di mata Sheshe. Sebelum kedatangannya ke sekolah, dia telah mendengar tentang hadiah yang diberikan setelah pertandingan di halaman sekolah. Hadiah ini tidak terlalu buruk, bagaimanapun dia adalah juara kelas 5. Apa hadiah dari seorang guru sekuat Wu Zhangkong? Dia mulai membayangkan. Wu Zhangkong membawa kedua murid itu ke kantornya. Kantor ini sangat menyedihkan, hanya 10 meter persegi. Ruang itu kosong kecuali meja, kursi, dan lemari. Guru Wu Zhangkong tiba-tiba berseru, "Sampah yang aku maksud dalam pidatoku termasuk kalian berdua juga." Kalimat pertama pangeran tampan yang sangat sombong membunuh semua perasaan baik di dalam hati Sheshe. Bukankah seharusnya ada imbalan? Jika tidak, hanya sedikit dorongan? Wu Zhangkong melihat ke arah Tangbulin. Penampilanmu di pertandingan bagus, namun kamu tidak memberikan segalanya dalam pertandingan. Itu pasti varian atau mutasi rumput biru perak. Keuletannya tampak luar biasa, tetapi kekuatan jiwamu tampak lemah dan tidak bisa bertahan untuk jangka waktu yang lama. Dalam situasi ini, kamu tidak akan memiliki peluang jika kekuatan jiwa lawanmu lebih tinggi darimu. Ada apa dengan palumu? Tangbulin berbicara dengan enggan. Aku pernah belajar menempa sebelumnya. Wu Zhangkong mengangkat alisnya. Penempaan? Kau seorang master roh, tetapi kau belajar cara menempa? Benar-benar membuang waktu untuk hal yang tidak berguna. Tangbulin menunduk dan berkata, "Tapi semua orang mengatakan kepadaku bahwa jiwa bela diriku adalah sampah dan jiwa bela diriku tidak sebaik itu." Wu Zhangkong menyela. "Jadi kau memutuskan untuk menjadi pandai besi? Benar-benar lelucon. Ingat ini, kau adalah muridku. Kecuali jika aku menganggapmu tidak berguna, kau harus mengerahkan semua upayamu untuk berkembang sebagai master roh." Di samping, mulut Sheshe tiba-tiba mulai bergerak-gerak. Dia bergumam, "Bukankah kau baru saja mengatakan aku tidak berguna?" Tangbulin setuju, namun tidak mungkin dia benar-benar menyerah untuk menempa. Dia tidak mungkin melepaskan penempaan setelah semua yang dia capai. Wu Zhangkong berbalik dan menatap Sheshe. "Apa yang kau tertawakan? Kau pikir kau lebih baik dari dia? Sungguh menyenangkan menyembunyikan jiwa bela diri kembarmu. Kau memiliki kekuatan jiwa peringkat 18 dan diberkahi dengan jiwa bela diri kembar. Hanya karena kau dilahirkan dengan tingkat kekuatan jiwa yang lebih tinggi. Kau pikir kau bisa bangga pada diri sendiri?" Sheshe mengangkat kepalanya menatap Wu Zhangkong dengan heran. "Bagaimana Anda tahu semua ini?" Wu Zhangkong dengan dingin berkata, "Kau masih menempuh jalan yang panjang, bahkan pemegang jiwa bela diri kembar bisa menjadi sampah.
Sebagai Mas Roh pertempuran sistem kelincahan, bukankah memalukan dipaksa menggunakan jiwa bela diri kembar untuk melawan rumput biru perak? Aku... Wajah Xie memerah karena malu, tidak bisa berkata-kata. Guru, apakah jiwa bela diri kembar itu? Tang Wulin bertanya dengan penasaran. Alis Wu Zhangkong berkerut. Seberapa tidak kompetennya guru sekolah dasarmu. Mereka bahkan tidak mengajarimu tentang jiwa bela diri kembar. Jiwa bela diri kembar berarti kau memiliki 2 jiwa bela diri. Manfaat memiliki 2 jiwa bela diri jelas. Orang yang lahir dengan jiwa bela diri kembar biasanya memiliki kekuatan jiwa peringkat 10 bawaan. Jauh lebih mudah bagi mereka untuk berkultivasi dan mereka dapat memperoleh lebih banyak cincin roh di masa depan. Hanya saja, di zaman roh ini, mereka dibatasi oleh kekuatan spiritualnya yang artinya keunggulan mereka tidak sebesar itu lagi. Tidak seperti zaman dulu. Tidak ada orang yang memiliki kekuatan spiritual untuk menopang roh senilai 18 cincin roh. Namun itu akan mungkin jika seseorang memiliki jiwa bela diri tipe spiritual seperti pendiri pagoda roh. Tetapi setiap roh harus sangat kuat untuk memberikan total 18 cincin roh. Tang Wulin melihat ke arah Xie. Mereka berdua adalah manusia, tapi mengapa hidup begitu tidak adil? Dia memiliki jiwa bela diri sampah, namun Xie memiliki jiwa bela diri kembar. Perbedaannya sangatlah besar. Wu Zhangkong tiba-tiba bertanya kepada Tang Wulin, apakah menurutmu jiwa bela dirinya baik? Tang Wulin membalas dengan menatap. Apakah benar-benar ada kebutuhan untuk mengatakannya dengan lantang? Bibir Wu Zhangkong melengkung. Itu belum tentu lebih baik dari milikmu. Jiwa bela dirinya adalah belati dan jiwa bela dirinya yang kedua juga harusnya belati. Tapi itu hanya belati yang tersembunyi, itu saja. Jangkauan serangan belati sangat pendek. Di era modern konflik mecha ini, bagaimana menurutmu sekarang? Seorang Master Roh pertempuran sistem kelincahan mendapatkan pembatasan paling banyak saat mereka menjadi Master Mecha. Mata Xie membelalak kaget saat dia mempelajari Wu Zhangkong. Mungkinkah Tang Wulin sebenarnya adalah putranya yang sudah lama hilang? Kenapa lagi dia meremehkanku untuk meningkatkan kepercayaan Tang Wulin? Ini terlalu memihak. Namun Wu Zhangkong bahkan tidak meliriknya. Baiklah, kembali ke masalah utama. Semangat Xie terbangun. Dia berpikir dia akan mendapatkan hadiah. Guru Wu Zhangkong berkata, setiap tahun ajaran baru, Akademi mengadakan turnamen akbar. Ada 1 untuk divisi menengah dan divisi lanjutan. Divisi perantara memiliki total 6 kelas dan semuanya akan berpartisipasi. Turnamen ini dikenal sebagai turnamen promosi kelas. Turnamen promosi kelas? Mata Tang Wulin penuh dengan keraguan. Wu Zhangkong melanjutkan. Kelas terlemah dimulai lebih dulu dan setiap kelas memilih siswa yang berprestasi. Kelas 5 akan menantang kelas 4 dan seterusnya. Jika penantang menang maka nomor kelas akan diganti. Dengan kata lain, jika kita mengalahkan kelas 4, kita tidak akan menjadi kelas 5 dengan peringkat rendah lagi, tetapi kelas 4 tahun pertama. Peringkat kelas tergantung pada pemenang tantangan. Jika penantang menang, mereka dapat terus menantang kelas yang berperingkat lebih tinggi sampai mereka kalah. Untuk semua 6 kelas, pemenang akan menjadi kelas 1. Jika mereka kemudian melanjutkan untuk menantang kelas berikutnya dan menang, mereka akan diberikan hadiah. Xie berkata, kelas kita adalah penantang pertama. Untuk semua 6 kelas, ada 5 kelas dan kelas kelima selalu yang terburuk. Dengan kata lain, mereka saat ini berada di kelas terburuk dari semuanya. Ya benar, Wu Zhangkong mengangguk. Ini bisa dianggap sebagai pertarungan kemuliaan untuk kelas, dan jika penantang mampu melewati nilai, hadiahnya akan sangat besar. Xie dengan bangga berkata, itu tidak masalah, Guru Wu, serahkan saja padaku. Aku akan melawan mereka semua, dan aku akan berusaha keras. Wu Zhangkong mendengus dingin. Minimal peserta adalah sepasang. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa memiliki jiwa bela diri kembar membuatmu tak tertandingi? Tahukah kau orang seperti apa yang dipilih untuk mewakili kelas 1? Tidak ada kekurangan orang jenius di dunia ini. Meskipun banyak jenius tersesat, dalam divisi perantara kau hanya bisa dianggap rata-rata. Xie memahami beberapa kata terakhir Wu Zhangkong.
Dia memperhatikan kalimat pertama Wu Zhangkong dan menoleh ke arah Tang Wulin dengan kaget. Guru, maksudmu aku akan berkompetisi di turnamen bersamanya? Wu Zhangkong bersandar di kursi, tiba-tiba memancarkan aura kemurahan hati. Jika kau memiliki pilihan yang lebih baik, silahkan katakan. Aku... Xie mengatakan bahwa aku tidak ingin bersamanya, tapi setelah mengingat tampilan kemampuan dari teman sekelasnya yang lain, dia tidak dapat berbicara. Tidak peduli apa yang dikatakan, orang di depannya ini sudah mengalahkannya 2 kali. Selain itu, dia juga memiliki kekuatan sisik emas misterius itu. Wu Zhangkong berkata, turnamen akan dimulai dalam sebulan, jadi mulai besok dan seterusnya, di luar kelas reguler aku akan meminta kalian berdua untuk menjalani pelatihan khusus tiap malam. Aku akan merumuskan jadwal sederhana untuk kalian berdua, jadi sebaiknya kalian mengubah kelas kita menjadi kelas 1 tahun pertama. Tang Wulin tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, bagaimana jika kita tidak dapat melakukan itu? Haha, Wu Zhangkong tertawa. Dia awalnya sangat tampan, tetapi ketika dia tertawa, Tang Wulin dan Xie tidak bisa mengalihkan pandangan darinya dan hanya bisa menatap kosong. Selain itu, saat mereka tertegun, keduanya merasa hawa dingin muncul dari tulang ekor mereka, menembus diri mereka. Setelah meninggalkan kantor guru Wu Zhangkong, alis Tang Wulin berangsur-angsur mengendur, senyuman bahkan muncul di wajahnya. Meskipun ini karena siswa lain kurang berusaha, dia tetap terpilih untuk mewakili kelas mereka di turnamen ini. Ini bisa dianggap sebagai kehormatan bagi seorang Master Roh. Apakah dia akhirnya mengambil langkah pertamanya ke dunia Master Roh? Hei Wulin, Xie dengan dingin memanggilnya. Tang Wulin berbalik menghadapnya. Apa? Aku akan melawanmu lagi setelah kita kembali. Aku juga akan membayarmu kembali untuk makanannya. Xie menatapnya kosong sejenak. Bukankah pria ini benar-benar menyukai uang? Betapa mengejutkannya. Aku tidak ingin membicarakan hal itu. Aku ingin memberitahumu untuk tidak menyeretku selama turnamen dalam sebulan. Xie dengan bangga berkata. Tang Wulin menghela nafas dengan lembut. Apakah wajahmu masih sakit? Ekspresi arogan hadir di wajah Xie mengeras sebagai tanggapan saat dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Tang Wulin menepuk pundaknya. Ada yang harus aku lakukan malam ini. Bagaimana kalau besok malam aku akan bertarung denganmu nanti? Setelah memulai beberapa pertandingan melawan Xie, Tang Wulin tidak lagi melawan. Selama beberapa pertandingan ini, dia telah berkembang dan sangat meningkatkan kemampuan bertarungnya. Stres yang diberikan Xie pada Tang Wulin tidak disadari. Karena kelas pagi berakhir lebih awal dari biasanya, Tang Wulin tidak kembali ke asramanya. Sebagai gantinya, ia pergi ke akademi lanjutan. Ketika bel berbunyi untuk menandakan akhir kelas, Tang Wulin melihat Liu Yuxin berjalan keluar bersama dengan beberapa siswi. Kakak senior Yuxin, Tang Wulin melambai ke arahnya. Liu Yuxin melihatnya dengan mudah dan bersama dengan kelompok teman sekelasnya berjalan cepat ke arahnya. Wow Yuxin, aku tidak menyadari bahwa kau menyukai anak laki-laki yang lucu. Adik kecilmu ini sangat tampan, dia akan tumbuh menjadi pria tampan. Seorang gadis dengan mata phoenix merah dari akademi tingkat lanjut berkata sambil tersenyum ragu pada Liu Yuxin. Liu Yuxin balas membentak. Berhenti berbicara omong kosong. Ini Tang Wulin, junior kita dari tahun pertama akademi menengah. Wulin, ada apa? Demikianlah alur cerita novel Solen 3 The Legend of the Dragon King. Sebelum Mimin akhiri, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena tugasku kan selalu menemanimu.